wa syukran lillah. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi man alaina bifadlihil amim ibba'asa fahadana bid-dinil qawim fahadana ila dinil haqqi wassiratil mustaqim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus kepada Al-Ustadz Mumuy Abdul Mukti dari Pringsewu, yang terhormat Sahibul Fadilah Mbah Yai Hambali selaku Ketua Yayasan Darul Ulum, yang terhormat seluruh pejabat pemerintah, tamu undangan yang kami hormati, dan tak lupa kepada rekan-rekanku siswa siswi SMP dan juga SMK Islam Adilui yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan rasa yang patut untuk kita utarakan dan yang patut untuk kita ungkapkan, melainkan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai tanda puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mana pada kesempatan yang sangat cerah ini, kita sekarang semua masih diberikan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani, sehingga kita sekarang semua masih dapat berkumpul, kita sekarang semua masih dapat bermuajahah, bertatap muka, khususnya berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam majelis yang insya Allah penuh barokah. Kalau kita ibaratkan air yang berada di seluruh lautan dan seluruh samudra, kita jadikan sebagai tintanya. Kalau kita ibaratkan seluruh dedaunan yang berada di pepohonan, kita jadikan sebagai lembaran-lembaran kertasnya. Dan kalau kita ibaratkan seluruh ranting pepohonan, kita jadikan sebagai penanya, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu untuk menemukan berapa jumlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Selawat beriring salam Allah semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, beliaulah Nabiyuna wa Habibana Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya Rasul dan satu-satunya Nabi yang mampu membawa umatnya minad dhulumati ilan nur, dari zamannya kejahiliahan menuju zamannya yang keislamiahan, dari zamannya onta menuju zamannya Toyota, dari zamannya Utsman bin Affan menuju zamannya Samsul Hadi Alham. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ibu, Bu, Bapak, Pak, selawatan yuk. Mari kita bersalawat bersama dengan tujuan agar mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah.
Ibu-ibu, bapak-bapak dijawab. Berkat sholawat adiluwi selamat. Alhamdulillah wa sehat, alhamdulillah wa kuat. Bareng-bareng maca sholawat berkat sholawat. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Berkat sholawat uripe nikmat. Alhamdulillah wa sehat, alhamdulillah wa kuat. Bareng-bareng maca sholawat berkat sholawat. Salatullah salamullah ala rasulillah. Habibillah. Turi putih ditandan ning kepanaku, ana cleret tiba nyemplung. Mbok ira kembange apa? Turi putih ditandur ning kebon aku, ana cleret tiba nyemplung. Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Etan kali kulon kali etan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesuk yang ngaji, ayo manut para kiai. Etan kali kulon kali etan kali kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesuk yang ngaji, ayo manut para kiai. Ayo manut para kiai. Ayo manut para kiai. Salatullah monggo santen ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Leng-leng sirama nungsa temenan anggonmu ngaji, mumpung durung ten rawuhi malaikat jurupati. Leng-leng sirama nungsa temenan anggonmu ngaji, mumpung durung ten rawuhi malaikat
rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dihadirkan dalam majelis yang penuh dengan barakah ini tanpa halangan suatu apapun, dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Tentu saja dalam sebuah kegiatan akan memiliki tujuan khusus. Tentu saja begitu juga dengan acara ini yang memiliki tujuan khusus, yakni peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan pendidikan yang bermutu dan berakhlakul karimah. Tentu saja untuk menciptakan semua itu tidak dengan cara yang begitu mudah. Tentu kita akan melalui proses-proses, tentu kita juga akan melalui langkah-langkah yang mungkin itu menjadi penghalang bagi kita. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan sedikit menyinggung melalui proses-proses tersebut dengan momentum pembicaraan yang kami beri judul Islam Rahmatan lil Alamin, dengan toleransi dalam hidup sederhana. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita mengenal kota Paris. Kenal Bu kota Paris? Kenal kota Paris? Kota yang dijuluki banyak orang sebagai kota paling romantis. Kita mengenal Amerika. Kenal Amerika? Negara yang terkenal dengan ambisiusnya dalam menguasai penjuru dunia. Akan tetapi selagi agama Islam masih berkibar di negara Indonesia, maka kota seromantis Paris pun tidak akan mampu merayu masyarakat Indonesia untuk meninggalkan agama Islam. Selagi agama Islam tetap berdiri dengan tegak dalam hati setiap insan berdarah Indonesia, maka negara seambisius Amerika pun tidak akan pernah mampu untuk membombardir masyarakat Indonesia untuk berkhianat dengan agama Islam. Pada intinya para hadirin, jika umat muslim dan muslimat mau peduli terhadap visi, misi dan strategi agama Islam, maka Islam pun akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dalam ayat tersebut disisipkan lafaz inna yang berfungsi sebagai pengukuran ayat tersebut bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar-benar berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini para hadirin, sangatlah pantas kita jadikan agama Islam sebagai alma mater dalam kehidupan, agar terlahir para pemuda, pemudi yang selalu bertanggung jawab akan negara Indonesia. Kita jadikan agama Islam sebagai fondasi utama untuk menghapus kegelapan di bumi Indonesia tercinta, dan kita jaga agama Islam dari berbagai macam jajahan dan dari berbagai macam hinaan dengan cara selalu meyakini bahwa agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tentu umat muslim meyakini akan misi rahmatan lil alamin. Sebab apa para hadirin? Sebab apa ibu? Sebab apa? Sebab istilah rahmatan lil alamin diambil dari salah satu ayat Al-Quran, yakni surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Dalam ayat tersebut secara tegas istilah rahmatan lil alamin dikaitkan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, kecuali karena kerasulan beliau menjadi rahmatan lil alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini yang perlu digarisbawahi, karena rahmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta itu melalui kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka umat manusia menerimanya berbeda-beda. Ada yang menerimanya secara sempurna dan ada pula yang menerimanya dengan cara tidak sempurna. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadirin ibu, bapak, mengapa Islam dijadikan rahmatan lil alamin? Mengapa bu? Mengapa bapak? Karena dalam ajaran-ajarannya tidak terdapat berbagai macam unsur yang menimbulkan kerugian. Di dalam perintah-perintahnya tidak terdapat berbagai paksaan yang dapat menimbulkan rasa tertekan bagi umat manusia. Dan dalam larangan-larangannya tidak pernah timbul rasa pilih kasih dan timbul rasa pandang memandang. Tidak membedakan antara manusia berstatus kebangsaan dengan manusia berstatus kemiskinan. Hadirin hadirat rahimakumullah, Islam sebagai rahmatan lil alamin tidak pernah menomorsatukan para bangsawan dalam segi larangan, sehingga agama Islam memiliki tujuan untuk mempersatukan umat manusia dengan tidak pandang harta, tidak pandang tahta, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, man badala dinahu faqtuhu, barang siapa yang berani mengganti agama Islam maka bunuhlah dia. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam hadis tersebut bukanlah suatu bentuk kekerasan agama Islam terhadap umat manusia, bukanlah suatu bentuk kekejaman agama Islam terhadap penjuru dunia, akan tetapi suatu bentuk kasih sayang agama Islam terhadap umat manusia yang tidak merelakan mereka terjerumus sehingga mengantarkan mereka membuka pintu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, oleh karena itu tidak hanya manusia yang memiliki rasa kasih sayang, dan tidak hanya manusia saja yang ingin merasakan indahnya kasih sayang, akan tetapi Islam juga memiliki rasa kasih sayang terhadap umat manusia yang mau menjaga muruah dan menjalankan syariat-syariatnya. Oleh karena itu, jika umat muslim mau peduli dengan visi, misi, dan strategi agama Islam, maka Islamlah yang akan menjadi rahmat baginya. Hadirin hadirat rahimakumullah, dan berkat Islam yang rahmatan lil alamin, agama Islam memiliki toleransi dengan orang non muslim.